Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhaimi Atala. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Aborsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Dimulai dari pendahuluan. Pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan, terutama para pelajar dan mahasiswa, saat ini sudah sampai batas yang sangat mengkhawatirkan. Ini akibat melemahnya nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat, ditambah lagi dengan perkembangan teknologi informasi yang memudahkan akses untuk mencari berbagai macam informasi, terkadang disalahgunakan oleh anak-anak ataupun remaja. Menurut data statistik BKBN atau Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, menunjukkan bahwa sekitar 2 juta kasus aborsi terjadi setiap tahun di Indonesia. Untuk kasus aborsi di luar negeri, khususnya di Amerika, data-datanya telah dikumpulkan oleh badan utama, yaitu Federal Centers for Disease Control atau CDC dan Alan Guttmacher Institute atau AGI, yang menunjuk hampir 2 juta jiwa terbunuh akibat aborsi. Jumlah ini jauh lebih banyak dari jumlah nyawa manusia yang dibunuh dalam perang manapun dalam sejarah negara itu. Begitu juga lebih banyak dari kematian akibat kecelakaan maupun akibat penyakit. Lahirnya Peraturan Pemerintahan atau PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang membolehkan praktik aborsi atau legalisasi aborsi telah menimbulkan keresahan dan kontroversi di tengah masyarakat. Peraturan pemerintahan tersebut merupakan pelaksanaan dari Pasal 75 Ayat 1 UU Kesehatan, bahwa aborsi dilarang terkecuali ada indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Banyak tokoh agama menghimbau kepada pemerintah untuk meninjau kembali peraturan pemerintahan tersebut. Langkah ini guna menghindarkan sebagian masyarakat atau tenaga medis yang cenderung pragmatis. Jika tidak, maka praktik aborsi terutama di kalangan remaja yang selama ini telah dikhawatirkan semakin banyak yang melakukan hubungan seks bebas. PP tentang legalisasi aborsi ini bisa dimanfaatkan juga untuk sengaja menggugurkan janin dalam kandungan karena tidak dikehendaki. Berdasarkan PP yang baru itu, tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Seperti Pasal 75 Undang-Undang Kesehatan, peraturan pemerintah ini juga menyatakan bahwa aborsi akibat perkosaan hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Sementara yang dimaksud indikasi kedaruratan medis adalah yang pertama, yaitu kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu dan atau kesehatan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Kemudian adapun legalisasi aborsi menurut Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Menurut ilmu kedokteran, aborsi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama aborsi spontan atau nama lainnya abortus spontaneus, yaitu aborsi yang terjadi tanpa ada unsur tindakan dari luar, terjadi dengan sendirinya dan biasanya disebut keguguran. Yang kedua, adapun aborsi buatan atau aborsi provokatus, yaitu aborsi yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan tertentu. Aborsi provokatus ini dilakukan berdasarkan a. indikasi medis yang menghilangkan kehamilan untuk menyelamatkan jiwa ibu karena adanya indikasi penyakit jantung, ginjal, dan penyakit hati berat yang lain, serta gangguan pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim. Aborsi karena alasan medis ini disebut dengan aborsi provokatus therapeuticum. Abortus provokatus terapeutik dilakukan oleh 2 orang dokter, salah satunya harus spesialis, sependapat bahwa kesehatan mental dan fisik ibu atau anaknya terancam
atau bahaya cacat janin sangat serius. Kedua, indikasi sosial. Pengunggulan kandungan dilakukan atas alasan sosial seperti tidak ingin punya anak, jarak kehamilan terlalu pendek, belum siap untuk hamil, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Jika dilakukan karena alasan yang bukan medis dan melanggar hukum yang berlaku, maka disebut abortus provocatus criminalis. Kemudian adapun prosedur aborsi korban perkosaan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Prosedur pemeriksaan terhadap korban perkosaan sebelum dilakukan tindakan aborsi adalah melakukan pemeriksaan oleh tim kelayakan aborsi. Tim ini yang akan memutuskan apakah kehamilan tersebut layak atau tidak untuk aborsi. Tim ini terdiri dari minimal 2 orang tenaga kesehatan yang diketuai oleh dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan. Prosedur pemeriksaan ini dapat kita pakai istilah paket lengkap, bahwa peraturan pemerintah ini sudah mengatur dengan cukup rinci tentang bagaimana prosedur tindakan aborsi dilakukan. Untuk kondisi darurat medis, asesmen dari tim kelayakan konseling pratindakan. Jika dilakukan tindakan aborsi, maka berlanjut dengan konseling pasca tindakan. Untuk kondisi korban perkosaan, pembuktian sebagai korban perkosaan, usia kehamilan sesuai keterangan dari penyidik, keterangan dari psikolog yang menguatkan adanya dugaan perkosaan, pembatasan usia kehamilan maksimal 40 hari, kemudian konseling pratindakan. Jika dilakukan tindakan aborsi, maka berlanjut dengan konseling pasca tindakan. Kemudian adapun prosedur pemeriksaan yang dikenal dengan istilah paket lengkap berupa 1. Pembuktian kehamilan akibat perkosaan dalam pasal ini harus dibuktikan dengan yang pertama, usia kehamilan yang sesuai dengan kejadian perkosaan yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter. Yang kedua, keterangan dari penyidik. Yang ketiga, keterangan dari psikolog atau ahli lainnya mengenai adanya dugaan perkosaan. Yang kedua, konseling pratindakan bertujuan untuk yang pertama, mengetahui apa yang dibutuhkan oleh perempuan yang mengajukan aborsi. Yang kedua, menginformasikan pada perempuan tersebut apakah tindakan aborsi dapat atau tidak dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang. Yang ketiga, menjelaskan tentang apa dan bagaimana efek samping dari tindakan aborsi atau kemungkinan komplikasi. Yang keempat, membantu perempuan tersebut untuk mengambil keputusannya sendiri apakah akan melakukan aborsi atau membatalkan aborsi. Dan yang kelima, konselor menilai bagaimana kesiapan perempuan dalam menjalankan aborsi. Katakanlah kemudian tindakan aborsi dilakukan, maka prosedur dalam paket lengkap selanjutnya adalah konseling pasca tindakan. Yang ketiga, yaitu konseling pasca tindakan bertujuan untuk yang pertama, mengevaluasi kondisi pasien setelah tindakan aborsi. Yang kedua, membantu pasien memahami keadaan atau kondisi fisik setelah menjalankan aborsi. Dan yang ketiga, menjelaskan perlunya kunjungan ulang pemeriksaan dan konseling lanjutan atau tindakan rujukan bila diperlukan. Kebolehan aborsi bagi korban perkosaan hanya sebatas jika aborsi dinyatakan layak untuk dilakukan oleh tim kelayakan aborsi. Aborsi tidak dapat dilakukan jika hanya alasan yang direkayasa, seperti kehamilan akibat pergaulan bebas, kemudian mengaku sebagai korban perkosaan. Kemudian hanya saja kekhawatiran tentang aplikasi paket lengkap ini dalam kehidupan masyarakat Indonesia mengenai integritas dari pemohon tindakan aborsi atau termohon tindakan aborsi, ditambah lagi kekhawatiran adanya oknum yang memanfaatkan kebijakan ini untuk melegalkan aborsi. Dalam konteks lain, misalnya dalam melakukan studi kelayakan aborsi, dikhawatirkan terjadi praktik suap dan pemerasan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai penyuap misalnya, atau aparatur pemerintahan oknum yang aktif melakukan pemerasan. Kesimpulan yang dapat saya ambil, tindakan aborsi bagi korban perkosaan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 harus memenuhi kriteria dan prosedur berupa pembuktian usia kehamilan melalui surat keterangan dokter, keterangan penyidik, dan keterangan psikolog. Konseling pratindakan dan konseling pasca tindakan, namun dalam praktiknya perlu kesadaran dan pengawasan semua pihak agar tidak terjadi praktik suap dan penyalahgunaan
kewenangan bagi pihak yang berkompeten. Jadi aborsi hanya boleh dilakukan jika benar-benar dapat dibuktikan bahwa pemohon aborsi benar-benar korban perkosaan dan dapat surat keterangan dari dokter, penyidik, dan psikolog. Menurut HAM, aborsi bagi perkosaan hanya boleh dilakukan untuk melindungi jiwa janin dan ibu. Selain dari alasan tersebut dianggap sebagai pelanggaran HAM. Sedangkan menurut hukum Islam, hukum aborsi berbeda pada setiap kasus tergantung kepada situasi, kondisi, dan alasan masing-masing pihak yang melakukan aborsi sesuai dengan kaidah hukum Islam, bahwa hukum itu berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, serta kaidah hukum bahwa hukum itu mengikuti ilatnya, bahwa ada ilat, ada hukumnya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.